Shalom Aleihim, kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya bahwa Tuhan terus menyertai dan membela Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebaikan Tuhan akan terus terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Demikian juga kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan tetap mengikuti Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita perhatikan 2 Samuel 5 ayat 22 sampai 25. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, dalam memecahkan suatu masalah, pikiran kita akan secara otomatis memikirkan apakah masalah yang hendak diselesaikan itu pernah terjadi sebelumnya atau tidak. Dan kecenderungan kita adalah menggunakan cara yang sama dalam masalah yang sama. Ini pun terjadi dalam rutinitas kita sehari-hari, di mana kita akan masuk dalam kebiasaan-kebiasaan sehingga membuat kita semakin jauh kepada hal-hal penyelesaian yang lebih efektif dan efisien. Hal yang serupa juga terjadi pada waktu kita menyampaikan permasalahan kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena kita sudah pernah mengalami permasalahan yang sama, maka secara otomatis kecenderungan pikiran kita akan membuat kita berpikir bahwa cara penyelesaian yang Tuhan akan lakukan adalah sama seperti sebelumnya. Bahkan tidak jarang, pada akhirnya kita seperti mendikte Tuhan untuk melakukan step-step yang pikiran kita punya. Dalam 2 Samuel 5 ayat 22 yang telah kita baca sebelumnya dituliskan bahwa bangsa Filistin menyerang bangsa Israel untuk yang kedua kalinya. Dalam kesempatan kali ini, Tuhan tidak menggunakan cara yang sama seperti bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin pada pertama kali. Dengan cara yang berbeda, Tuhan meminta bangsa Israel untuk membuat gerakan melingkar agar bangsa Israel dapat menyerang dari arah belakang bangsa Filistin, sehingga bangsa Filistin dapat diserang dari dua arah yang berbeda. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang kreatif. Kemampuan Allah dalam membuat strategi sangat tidak terbatas. Bahkan strategi yang tidak masuk logika pun Allah punya. Yang sering terjadi adalah kita sering membatasi strategi Tuhan dengan kemampuan logika manusia, sehingga membatasi kuasa dan kemampuan Allah dalam menyelesaikan masalah. Yang diharapkan dari kita adalah ketaatan akan perintah Allah yang akan membawa kita kepada kemenangannya yang sejati. Perenungan kita pada hari ini mengingatkan kita agar tidak membatasi cara Tuhan bekerja. Tuhan adalah Tuhan yang kreatif, tak terbatas dan tak terselami pikiran Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah taat dengan perintah yang Tuhan berikan, sama seperti bangsa Israel. Taat kepada perintah yang Tuhan berikan. Marilah kita tetap taat terhadap caranya Tuhan dalam bertindak menyelesaikan permasalahan yang saat ini ibu, bapak, dan saudara sekalian sedang hadapi. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan menolong dengan caranya yang dahsyat dan hebat. Persiapkan dirimu untuk melihat cara Tuhan yang kreatif itu dengan ketaatan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur karena Engkau masih bertahta di sorga dan mengendalikan seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami tidak mau membatasi Engkau untuk bekerja dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dan terjadilah seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau taat kepada cara-Mu ya Tuhan.
Tetaplah beserta dengan kami ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami yakin bahwa kami aman dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.